Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat contoh grafik dari hasil uji proktor test dari laboratorium. Ini ada sebuah hasil pengujian dari laboratorium. Ada 6 kali pengujian dari sampel uji proktor ini, di mana kadar air dan berat tanah basahnya diketahui. Dari uji pertama itu kadar airnya 7,7% dan berat basahnya 1700 gram. Jadi kalau kita lihat dari pengujiannya dari sini ya, jadi ada 6 buah sampel dari hasil seperti ini. Ini diambil kadar airnya ini, kemudian juga ditimbang beratnya ya, berat tanahnya adalah ini. Kemudian diketahui volumenya 950 cm3, volume dari tanah itu sendiri atau volume silindernya. Kemudian spesifik gravity-nya 2,65. Ini diminta untuk menggambarkan hubungan antara kadar air dan berat volume kering. Kemudian diminta juga gambarkan kurva derajat kejenuhan 80% dan 100% yang kita kenal dengan kurva gamma zero air point ya. Nah, jadi hasil pemadatan standar ini kita gambar di Excel ya. Mari kita kerjakan bersama. Nah, ini tadi dari soalnya. Ini kita pindahkan kemari. Ujinya tadi ada 6 buah pengujian dengan data kadar airnya masing-masing dari 7,7 sampai 21,2 ya. Untuk 6 pengujian. Kemudian berat tanah basahnya, berat tanah tadi itu 1700. Terus ke kanan masing-masing sampai dengan 1920 gram. Nah, ini bukan kilogram ya, ini dalam gram. Kalau dalam kilogram berat kali ya, ini dalam gram. Oke, jadi untuk menyelesaikan ini kita buat tabelnya seperti ini ya. Buat tabel penyelesaiannya. Nah, kita ini harus paham dulu untuk mencari berat volumenya ya. Makanya di sini nanti dari hasil pengujian ini kadar airnya sudah diketahui, berat tanah basahnya juga sudah diketahui untuk masing-masing sampel. Maka untuk menghitung berat volume basah dulu ya. Ini berat volume basah. Berat volume basah kita pakai rumus ini. Jadi gamma B sama dengan W per P. Jadi dengan Excel langsung aja ya, kita ambil dari sini. Jadi kita tekan di sini gamma B yang pertama ini sama dengan W. W-nya di sini adalah ini ya, berat basahnya uji yang pertama. Ini W dibagi dengan per ya. W per V. V-nya adalah ini kan. Nah, volume yang 90 cm3 tadi. Ini per P. Nah, ini. Nah, kemudian begini, V ini nanti untuk uji kedua, 3 sampai ke 6 kan sama nilainya ya. Maka V ini kita fixkan aja nilainya. Jadi pada rumus ini di G13 ini kita klik di sini, kita tekan F4 tuh di tombol laptopnya. Jadi F4 pada baris paling atas. Kita tekan F4 supaya muncul ya bentuk dolar seperti ini. Artinya nilai ini nanti adalah nilai tetap. Jadi untuk berikutnya kita nggak perlu buatkan rumusnya lagi, tinggal kita copy paste aja dari perhitungan pertama ini. Nah, oke, kita enter. Nah, hasilnya adalah 1,79. Ini sudah saya kecilkan desimalnya menjadi 2 desimal. Mungkin di laptop Anda nanti desimalnya banyak, ya dikecilkan aja. Desimalnya cukup 2 desimal. Nah, ini sekarang kita copy. Jadi copy dari pengujian pertama ini ya untuk pengujian kedua sampai pengujian ke-6. Jadi kita pastekan di sini. Tekan paste yang ini, oke. Nah, ini hasilnya sudah dapat. Jadi untuk berat volume basah untuk uji pertama sampai uji ke-6 hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita cek misalnya uji ke-6 itu kita tekan F2 di baris paling atas dari laptop kita. Itu kita lihat rumusnya seperti ini. Jadi H8 per G113. Jadi H8 itu adalah ini deh ya. Nah, jadi pada kolom ke H baris ke-8 di sini. Dibagi dengan ini tadi, jadi dia nggak bergeser kan, jadi volumenya tadi kan 950, jadi 90 ini posisinya adalah di G13. Nah, jadi ini G13 ya, jadi seperti itu caranya biar cepat kita hitung. Baik, kemudian yang kedua kita hitung berat volume kering. Berat volume kering tadi rumusnya kan ini, gamma D sama dengan gamma B per 1 tambah W.
Nah, berarti nilai gamma B-nya adalah ini sudah kita hitung. 1 gamma B per 1 tambah W. W-nya adalah W yang ini nanti kita ambil. Tapi dengan catatan W ini kan dalam persen nih. W ini nanti dalam perhitungan kita rubah tuh ke dalam desimal ya. Jadi bukan dalam persen nanti dimasukkan. Jadi kalau ada 7,7% berarti kalau dirubah menjadi desimal kan 7,7 per 100 gitu ya. Baik, nah kita selesaikan ini. Berarti kita tekan sama dengan, nah tadi adalah gamma B. Berarti gamma B adalah gamma B yang pertama. Gamma B-nya kan ini tadi hitungannya. Ini sama dengan ini. Dibagi per, ya tekan di laptop Anda. Dibagi 1 tambah W. Ini harus kita buka kurung ya. Buka kurung. Shift 9. Dibagi 1 ditambah W. W ini adalah kadar air ya. Kadar airnya tadi berapa? 7,7%. Untuk pengujian pertama kan, nah kita tekan 7,7. Apa masalah, kita ulang. Nah dibagi 1 ditambah ya, jadi 1 tambah dengan W ini, kadar air. 1 tambah W ini kita tekan tutup kurung. Nah sekarang nilainya nanti ada yang tetap apa tidak? Jadi gamma B per 1 tambah W. Jadi gamma B-nya terus berubah, W-nya terus berubah. Berarti ini tidak perlu kita tekan E4 ya. Jadi langsung kita enter. Seperti ini. Ini masih keliru nih. Ini sama dengan 2. Kita ulang. Sama dengan gamma B ini dibagi buka kurung 1 ditambah W. Nah, ini tadi kan dalam desimal, jadi ini harus dibagi 100 ya. Jadi nilainya dibagi 100 lagi supaya dapat dalam desimal. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi diperolehlah berat volume keringnya 1,66. Nah, ini tinggal kita copy aja. Copy ke kanan, paste ya. Nah, selesai. Kemudian untuk menghitung berat volume ZAP untuk 100%, rumusnya adalah ini ya. Kalau 100% berarti SR-nya kan 100. 100 itu kan sama dengan 1 ya. 100% kan sama dengan 1. Berarti nanti rumusnya gamma D sama dengan GS gamma W per 1 tambah WGS per 1. Nah, atau 1 tambah WGS saja. Nah, ini supaya jangan keliru, mungkin ini bisa, ya sebenarnya nggak keliru ya. Ya kalau ZAP berarti 100% dia. Ini SR-nya nanti sama dengan 1. Kalau 80% berarti SR-nya nanti 0,8. Oke, jadi kita selesaikan sama dengan GS-nya adalah 2,65 dikali gamma W. Gamma W-nya kalau 21 ini kan gram, dalam gram. Berarti dalam gram per cm kubik gamma W itu kan sama dengan 1 ya. Nah, jadi sama dengan 1, nggak usah kita perkalikan, atau boleh kali 1 dibagi, ya kan? Buka kurung 1 ditambah WGS. Jadi 1 tambah WGS. Nah, W-nya adalah W yang pertama ini tadi juga. Jadi W-nya ini tetap harus kita bagi dengan 100. Bagi 100 dikali, ya tekan shift 8 ya. Nah, shift 8 dikali dengan GS. GS-nya tadi adalah ini ya, 2,65. Kemudian tutup kurung, karena untuk 100% dia kan per 1, jadi nggak perlu kita buat per 1, tutup kurung saja. Kemudian perhatikan supaya kita hitungannya ke kanan terus dapat. Berarti untuk sel G14 ini, yang untuk nilai GS, ini G14, ini kita tekan F4 di sini ya. Nah, biar nilainya fix seperti tadi. Ini juga G14, ini sel G14 untuk GS. Ini kita tekan F4. Nah, sedangkan yang untuk C7 ini, ya, baris C7 untuk kadar airnya ini biarkan aja, supaya nanti diselesaikan secara otomatis. Oke, enter. Nah, hasilnya ini 2,2. Kemudian kita copy, pastekan ke kanan. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang ZAP 80%. Nah, ini juga kita pakai rumus ini. Nanti SR-nya diganti dengan 0,8 ya. Jadi sama dengan GS gamma W. GS-nya adalah ini
dikali gamma W-nya tadi 1, boleh kali 1, dibagi, buka kurung, 1 ditambah shift 8 ya, shift tak plus ya, 1 ditambah W-nya tadi adalah ini ya, 7,7 dibagi 100 dulu supaya jadi desimal, kemudian dikali dengan GS, kali dengan GS-nya adalah ini nilainya, kemudian kita bagi lagi, nah, dibagi dengan SR ya, nah, jadi dibagi dengan SR-nya adalah 80% tadi ya, 80% berarti nilainya adalah 0,8, nah 0,8 tutup kurung. Nah, kemudian yang sel G14 tadi ini karena nilainya tetap, ini tetap kita tekan F4 di baris atas dari tombol pada komputer. Tekan F4 biar keluar dolar-dolarnya kayak gitu. Kemudian tekan F4, kita tekan enter. Nah, hasilnya 2,11 kan. Ini kemudian kita copy saja, kita paste ke sebelah kanan. Hasilnya seperti ini. Kemudian data ini kita pindahkan kemari ya. Nah, jadi ini ada tadi beberapa kali pengujian. Ini kita copy aja, pindahkan ke kanan untuk buat grafiknya. Ini kita klik kanan, copy. Pastenya pilih paste spesial. Jadi paste spesial, ambil yang value, ambil yang transpose ini, klik value transpose. Oke. Nah, jadi pengujian 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah muncul. Kemudian apa lagi? Karena tadi grafik hubungan antara kadar air dan berat volume kering. Berarti kita ambil nih kadar airnya nih. Ini juga di copy untuk pengujian pertama. Ya, atau sekalian aja copy. Kemudian kita masukkan kemari. Ini kolom ini kita klik lagi paste spesial value transpose. Nah, jadi nilai ini sudah dipindahkan kemari ya. Jadi untuk uji ke-6 misalnya 21,2 D udah. Oke. Ini nanti kita perbaiki ya. Kemudian atau boleh aja nih 2 dulu biar nggak apa ya. Ini format cell. Format cell ambil di elemen horizontalnya kita pilih apa nih? Justify, vertikalnya misalnya kita pilih center. Oke. Nah, jadi supaya terbentuk seperti ini. Nah, kemudian hubungan kadar air dan berat volume kering. Jadi sekarang berat volume keringnya nih kita copy. Ini copy, klik kanan, copy, pastekan lagi di sini, pilih paste spesial ya, supaya rumusnya nggak masuk. Jadi kita pilih di sini value. Jadi nilai murninya saja, rumus nggak akan tercopy ke situ. Nah, hasilnya sama ya. Nah, selanjutnya apalagi yang diminta? Nah, ini, sebenarnya di tahap ini sudah cukup. Nanti yang selanjutnya nanti kita kopikan aja biar lebih mudah ya. Kita perbaiki dulu formatnya. Nah, seperti ini. Jadi dari sini ini kita buat dulu grafiknya seperti ini. Ini blok, kemudian insert scatter, pilih yang ini. Oke, ini sudah muncul grafiknya. Grafiknya kita buat di bawahnya aja ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita perbaiki apa tidak? Nah, ini kebetulan sudah di 1,65 ya. Nah, biar nanti kalau misalnya Anda hasilnya di laptopnya dari 0 supaya kelihatan ya, bisa aja nanti di format Axis ini nanti nilai minimumnya itu disesuaikan ya dengan ini. Misalnya nih kita mau lihat nih nilai minimumnya, misalnya mau kita pilih ini kebetulan sudah ditentukan otomatis. Nilai minimumnya misalnya kita tentukan 1,5 misalnya. Ini kita close. Nah, jadi muncul seperti ini dia. Nah, jadi cocoknya berapa? Diambil 1,6 misalnya. Ini kita klik kiri, format Axis, ambil nilai minimumnya 1,6. Enter. Nah, seperti itu. Nah, ini sekarang udah bisa dibuat keterangannya biar mudah. Ini grafiknya yang bawah tadi adalah kadar air ya. Oops, sorry. Terhapus pula ya. Nah, ini
Ini kita klik di grafiknya nih, kemudian di card tool ini pilih yang ini. Kalau masuk ke dalam ini, kita pilih tulis kadar air. Kadar air ini berarti dalam persen. Nah, selanjutnya ini tadi adalah berat volume kering ya. Kita buat berat volume kering. Volume kering dalam kurung gamma D ya. Jadi kita masukkan simbolnya, insert simbol, insert plus gamma D, tutup kurung. Kalau kadar air tadi apa? Kadar air simbolnya adalah W kecil ya, W dalam persen. Nah, ini keterangan-keterangan ini kalau nggak perlu kita buang aja nih. Ini juga card detailnya, judul dari grafiknya buang aja. Nah, ini dia grafiknya. Nah, kemudian tadi kan ada apa namanya, berat volume ZAP ya. Jadi kurvanya biar muncul dia di atas. Ini juga kita kopikan aja nih. Ini kita copy. Wah, kalau di copy seperti ini, copy sekalian boleh. Masukkan kemari. Ini kita blok segini sesuai dengan tempatnya. Pas spesial, value, transpose. Oke, nah ini udah masuk. Udah masuk data yang kita kopikan tadi. Nah, supaya grafiknya muncul, ini kita klik aja di sini. Klik grafik ini. Nah, rentangnya ini kita tarik ke kanan. Ini kan tadi udah ada nih ya. Nah, ini kita tarik ke kanan. Seperti ini. Nah, jadi secara otomatis ini udah muncul dia. Nah, sekarang tinggal kita revisi grafiknya. Kalau memang ini terlalu rendah tadi, terlalu tinggi, ini kita axis ini kita turunkan misalnya menjadi 1,5 misalnya tadi ya. Ini kita ambil jadi 1,5, enter. Nah, seperti ini grafiknya. Nah, kemudian ini juga terlalu jauh ke kanan, ini juga bisa kita ambil dari 5. Di klik bawah, ambil format axis. Kemudian nilainya kita ambil minimumnya 5 saja. Nah, jadi minimumnya diambil 5, close, tepat. Nah, untuk mencari W optimum dan gamma D-max-nya, ini kita ambil aja garis bantu dari sini. Ini dari puncak kurva, kita tarik ke bawah ya. Mari. Nah, berarti inilah nilai W optimumnya. Kemudian untuk mencari gamma D maksimumnya, berat volume kering maksimumnya berapa nih? Ya, di sini sekitar 1,7 sekian ya. Nah, seperti itu. Ini kita rubah warnanya biar lebih jelas. Apa kita buat warnanya? Warna hitam. Ya, boleh. Ini juga kita ambil misalnya warna hitam saja. Nah, ini kan nggak jelas nih 1, berapa. Ini bisa juga kita rubah lagi ininya. Jadi format axis. Naiknya jangan 1,5, 1,6. Misalnya kita pingin naiknya itu 1,1 gitu. Ini 1,8, 1,9. Misalnya mau dalam desimal, ya pilih aja gitu. Misalnya untuk mayor unitnya jangan 0,1 diambil, nah, tapi misalnya diambil 0,15 gitu biar lebih detail angkanya. Close. Nah, jadi naiknya nih 1,5, 1,65, 1,15. Justru makin besar ya. Nah, kita rubah di sini. Nah, jadi ini sesuai keperluan. Berarti jangan 0,015, 0,05 gitu. Close. Kan sudah terlihat. Nah, berarti untuk gamma D maksimumnya ini kita geser ke atas sedikit. Ini kita tarik. Nah, berarti sekitar 1,85 gamma D max-nya dan W-nya itu adalah 15%. Nah, seperti itu. Sedangkan gamma ZAP-nya tadi yang untuk 100% adalah ini dia. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini memang pengujian ini sudah cukup bagus ya. Kenapa? Karena puncaknya ini sudah dekat dengan gamma ZAP-nya. Jadi ini tanahnya sudah cukup padat. Nah, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat dalam membuat grafik hasil dari uji proktor, terutama bagi mahasiswa atau teman-teman yang bekerja di laboratorium untuk
pelaporan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.